Testo. Oke, masih di apa sebutannya? Bukan Homeboy Podcast apa? Homeboy ya? Yenti aja lah sebutnya lah, udah. Iya adalah. Jadi Balik lagi ini di Homeboy gitu. Iya, di balik di Homeboy. Jadi ini konten baru ya. Iya. Konten mencari subscriber lebih tepatnya. Karena percuma kita bikin konten nggak ada yang nonton juga percuma gitu. Jadi kita mencari-cari dulu gitu ya. Iya, Konten kali ini hitungannya apa ya Tut? Hitungannya reaction subreddit Indonesia kali ya? Iya. Ya kita mulai yang pertama lah ya. Pertama adalah ATM terisi sendiri, keajaiban nyata 10 miliar. ATM Anda akan terisi sendiri, cukup putar dan dengarkan kaya raya seumur hidup. Yang lucu adalah, lu lihat, ya nonton 3 juta nih. Ya nonton 3 juta. Oke, kita jangan lihat 3 juta ya deh. Mungkin 3 juta ada juga yang apaan sih nih gitu kan. Nggak percaya. Iya. Kita anggap aja 46.000 ini percaya dari like-nya. Enggak, gue tahu di agama ada yang tawakal dan ikhtiar, tapi ini kan jatuhnya tawakal doang ya. Iya enggak. Ya, doa emang doa itu ada yang apa? Mustajab ibaratnya kalau di Islam kan. Iya. Enggak apa-apa bener, tapi enggak gini juga. Kan gue takutnya gini tuh, lu setel nih, ini by the way capturean ya, jadi bukan nggak bisa di play videonya. Bukan ya, nggak bisa di play. Gue takutnya orang yang percaya tiap hari disetel sambil tidur gitu, ketiduran. Yang ada kuotanya habis, makin nggak ada duitnya. Nggak ada duit, di kuota doang. Ya nggak apa-apa, ini lu sembari abis lu kerja cari duit ya, udah abis itu lu baru tawakal, nggak apa-apa lu setel. Tapi nggak lu telan mentah-mentah ATM terisi sendiri 10M enggak. Masalahnya sih itu kan, kan doa lancar rezeki gitu, orang masih oke, ya kita ikhtiar dilancarin rezekinya. Oke, ini tuh spesifik 10M. Jadi kalau misalkan pengen 5M doang beda berarti kan? Beda, doanya beda. Ini otomatis 10. Ibarat kalau main GTA, cheat kan ada tuh, ada yang 50.000, ada yang berapa. Aduh, judulnya tuh apa ya? Minta banget diklik judulnya. Tapi iya. Anjir. Ini ada yang komen kita lihat nih. Durasi 2,5 jam 3 juta. Kayak dia doang sendiri. Bener. Kayak yang ngepost yang ngepostnya kaya, iya. Bener sih. Lo hitung tuh, misalkan 2 jam ada yang nonton 2 jam, 2,5 jam. Tapi kan kita nggak tahu. Diklik ada iklannya kan, gue nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Kalau ada iklannya, wah iya. Kalau ada iklannya iya. Terus nanti setiap 10 menit iklan ya. Iya, 10 menit sekali iklan, lumayan kan. Aduh. Kelihatan ya pada pengen kayak cara pintas, anjir. Pantes pesugihan, investasi nggak jelas, penipuan kedok arisan masih. Aduh, salty. Masih. Tapi iya sih, maksud gua, ya kalau lu kayak gini aja percaya, jadi lu dibohongin sama apa kemarin? Iya itu afiliator ya gampang. Coba scroll sorry deh, balik atas. Yang mana apa? Kita dilihat like-nya. Ya soalnya sekarang udah nggak ada dislike juga, jadi orang mikir 46.000 nih orang udah pada dapat 10M. Kita nggak tahu dislike-nya berapa ya? Iya, nggak tahu dislike-nya berapa. Tapi sebenarnya sih doa memanjatkan minta rezeki ya bagus-bagus aja. Iya bagus, cuma nggak. Tapi nggak begini. Nggak ATM terisi sendiri 10M itu apa? Kaya raya seumur hidup, cukup putar dan dengarkan. Gue 10M. Aduh. Seumur hidup bisa lah kaya lah, asal lu makainya pas. Pinter lah. Oh enggak, ini kan 10M tiap nyetel ya. Sekali nyetel. Lu bayangin. Anjir. Misalkan besok itu, nih Lamborghini rilis nih. Sehari nyetel 2 kali, 20M beli. Apalagi. Nah itu dia nggak bohong, ATM dia terisi sendiri.
Ya bener, Aduh. iya bener. Iya, Yang iya, ngepost betul. nggak bohong emang, ATM Nggak bohong. dianya itu sendiri. Tapi nggak nyampe 10 M juga sih kalau 3 juta yang nge-view. Siapa tahu dia doanya berbagai macam agama gitu. Tiap agama satu. Aduh. Yang begini nih, bikin gue malas YouTube. Bener sih Dislike maksud gak gue. kali ya, bener ya. Makin Ya, kalau makin gede apanya ya sebutannya, makin gede platformnya, makin gak jelas orang-orang yang ada di nggak sana ya. jelas, iya, pasti. 3 juta orang bego. Oh, ada Jahat. extension ya, Ada. return YouTube dislike, baru tahu gua. Ada. 3 juta orang bego, astaga jahat. Jutaan orang bahkan tidak menyadari mereka telah ditipu. 3 juta orang bego. Aduh, jahat aja. Tapi ya parah sih. Gua Tapi, apa ya, iya. hitungannya kesian jadinya, maksudnya masa lu apa ya? Ya kalau suruh doa sih doa ya, tapi maksud gua Doa kan aja. kalau 3 juta sampai 3 juta orang yang klik, berarti kan Aduh. orang berharap cuman Desperate dari lah itu. iya, cuman dari dengerin. Gue nggak tahu ini isinya apa ya, doa kali ya, atau apa, gue nggak ngerti. Selama 2 jam 24 menit ini percaya duitnya bakal 10 M. Nggak mungkin. Tapi kan. mungkin orang juga gini kali, maksudnya coba siapa tahu beneran gitu kali. Coba aja gitu maksudnya. Kalau Tapi dapat 10 M ya, bagus. aja logika aja kalau Ya nggak semua mungkin lah. kalau beneran bisa semua orang kaya anjir. Tapi emang yang paling itu view-nya sih 3 juta view itu gila sih. Itu Iya, 3 gila juta sih. view. Kalau like dislike ya urusan belakang lah, tapi view 3 juta dia sukses dia. Nah, dia sukses clickbait. Clickbaitnya sukses deh. Jadi di sini nggak kelihatan nih siapa yang ngepost nih. Yang kelihatan hebat. Mesti belajar gitu. Kita harus belajar ya cara clickbait kayak gitu. Gitu aja ya. Dengerin video ini ya, minimal lu nggak usah sekolah 10 tahun udah pinter gitu aja. Udah pinter gitu. Kan kalau pinter nggak bisa diukur ya. Kalau 10 M nanti kan ada yang ngomong, mana nih udah gua tonton nggak dapet gua 10 M. Gue pengen lihat komennya di videonya. Mana nih gua udah dengerin 2,5 jam. Ada nggak ya komen gitu ya? Waduh. Oh, pasti cacian banyak sih. Udah kita lanjut ke Next. yang baru. Udah ketahuan dulu. Siap-siap ke surga. Gambar ke atas ya. Itu gambar ini kan biasa untuk sekolah nyebrang. Anak kecil nyebrang. Hati-hati penyeberangan. Astaga. Oh, tapi itu nggak sengaja, copot doang. Gimana sih? Oh, pelangnya harusnya di tengah, tiangnya. Iya. Enggak, bukan. Tiang yang satu nggak ke skrup, udah copot, jadi jatuh ke bawah. Yang satu udah ke skrup. Kan lu kalau naruh gituan kan kanan kiri tuh di tiangnya. Aduh, nggak bisa di zoom. Iya, itu deteknya situ ya. Iya. Tadi sih pertama gua kira emang ada orang yang sengaja masang ke atas tapi putus aja. Copot. Lu kalau lihat dong itu kanannya. Lihat dengan kanannya. Itu anak-anaknya, bapaknya nggak ada di motor juga. Ini depan sekolah. Depan sekolah. Kenapa bapaknya di atas, anaknya masih di motor? Jangan-jangan anaknya yang nganterin lagi. Enggak dong anjing. Enggak. Jemput bapaknya nih. Enggak dianterin bapaknya mau ke sekolah, bapaknya turun duluan ya? Lu aja sih. Gue lebih lucu bawahnya. Bapaknya turun duluan ya? Iya. Ini kalau anaknya nyetir bener-bener ke surga ini. Turunan lagi tuh. Iya, turunan lagi. Gue pengen liat komennya apa. Apa yang dia Heaven. Stairway to Heaven. SDN Bandungan dan Multiverse of Madness. Gini-gini doang. Nggak nabrak dulu. Ya Allah, umur gue. Sama umur kita kok gini ya? Receh sekali ya. Tau gak? Yang bikin lucu apa? Kalau tulisannya siap-siap ke surga biasa kurang kali ya? Karena ke surga ada syur. jadi lucu ya. Kenapa ya? Cuma beda satu huruf loh. Kalau pasti kita intonasi ngomongnya juga beda. Kebayang ya. Surga gitu. Kebayang ya, ke surga. Aduh. Nah ini gak banyak yang bisa dikomenin ya. Next lah. Heaven to the heaven.
Next. Next. Covid gampang kena, tapi banyak yang tidak percaya. Togel jarang kena, tapi banyak yang percaya. Ini emang apa? Ini yang bikin truk aja ngerti anjing. Iya, Yang biasa ngecat quotes di balik truk tuh tuh kadang tuh banyak yang bijak gitu. iya, banyak yang bijak. Lucu ya. Tidak percaya. Togel jarang yang kena tapi banyak yang percaya ya. Ini sampai sekarang juga masih banyak yang nggak percaya ya. Apa? Covid itu. Nggak tahu nih ya. Gua kayaknya gara-gara makin kesini ya kan emang makin kelihatannya makin turun, makin longgar ya. Juga. Iya. Gue liat makin banyak yang nggak pakai masker juga by the way. Oh iya, bener. Iya nggak sih? Gue ke minimarket gitu kan tiba-tiba, wah anjing depan gue nggak pakai masker. Ini kalau gue ketularan pasti gara-gara dia nih gue bilang. Gara-gara iya. Harusnya kan berarti gue foto, gue tanya namanya alamatnya di mana. Jadi kalau misalkan gue kenal, lu harus tanggung jawab. Ada tracking iya. Harus tanggung jawab anjing. Nih itu. Kena tapi banyak yang tidak percaya. Togel jarang yang kena tapi banyak yang mau percaya. Togel banyak yang berharap kena Covid, kagak ada yang mau kena benar. Iya kenapa ya? Padahal Togel kan jelas ada apa tuh sebutannya? Ada bandarnya. Ya di mana kemungkinan besar bandarnya mainin ya dong. Bandar pasti nyari untung lah. Iya. Jadi kan lu harusnya nggak boleh percaya gitu karena ada yang mainin gitu. Iya sih? Ada nomor bagus nih besok pasti tembus. Uang gajian udah habis. Potong sini tapi kejar deh. Oh tapi sekarang geser kita balik ke itu. Udah bukan mungkin Togel udah nggak terlalu rame apalagi di muda-muda gini. Sekarang ini investasi bodong itu. Ini balik nih ntar nih 200.000%. Iya. Kan kalau misal ini bijak sih. Enggak sumpah. Ini tuh semua bisa kelar masalahnya kalau lu berpegang teguh dengan kata-kata itu yang biasa gue ucapin. Kalau misalkan segampang itu semua orang kaya. Kaya. Iya. Itu tadi duit doa itu bener. 10M udah nggak ada. Semua orang kaya. Kalau orang bisa bisa mengamini kata-kata gue yang itu, gak gampang bakal percaya, gak gampang cepat percaya pasti, yakin gue. Karena kalau segampang itu semua orang udah kaya anjir. Manusia basicnya kan gitu. Kalau ada easy way pasti dia ngambil nyari lah. Ya. Sayang maksud gue kayak gimana ya? Gak mungkin lah, astaga. Kesel gue lama-lama. Gak mungkin ya kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu ngapain orang live streaming sampai 4 sampai 12 jam sampai 24 jam ngapain? Ngapain orang kerja 8 jam sehari gitu. Kalau lu bisa dengerin surat doang atau doa doang sebanyak 2,5 jam dari YouTube 10M. Ya maksudnya kalau lu doa pasti lebih cepat dikabulin ya. Ya walaupun beda-beda tiap orang. Tapi kan lu nggak bisa berharap cuman gara-gara lu dengerin 2,5 jam video gitu kan doa-doa atau apa. Tadi kan dia cuma nyuruh dengerin aja. Nggak perlu diituin. Kan judulnya gitu kan. Cukup dengarkan tiba-tiba ATM ke 10M itu gimana caranya? Bangnya error kali ya. Itu. Kalau bangnya error juga tinggal ditarik ulang kalau ketahuan. Anjir, bang dihack pakai doa aja. Aduh. Kenapa Indonesia tuh lawakannya tuh nggak jauh-jauh dari sana ya? Kepercayaan orang tentang hal-hal yang nggak jelas. Dari tingkah lakunya emang sih. Iya anjir kacau banget. Ini lucu banget. Apakah menjadi reseller minuman beralkohol tanpa izin bisa terjerat hukum? Kan basically lu mau resell, mau lu yang iya itu nice try RS. Nice try RS. Tapi dia beneran nanya, dia nanya di Reddit ini beneran. Iya ini judulnya, ini orang nanya, gue ngerti gua. Anjir. Ya nggak tahu mungkin juga bercanda ya, aku ngerti lah. Mungkin nggak tahu ya, kalau beneran. Komen pertama paling lucu sih emang nice try bares krim. Bukan bares krim harus itu. Satpol PP yang ngambilin ntar harusnya. Ini udah logika dia udah salah.
reseller tuh bar-bar atau lounge yang jual minuman keras juga itu hanya udah reseller. Udah reseller, Ya udah iya bukan dia pakan utama. iya dia udah pakai izin lah. Jadi kalau Iya, lu jualan pribadi reseller juga, ya lu harus punya izin, nggak bisa izin enggak. lah. Kalau enggak Lah ya. kalau enggak itu bar es krim. Aduh, itu Kayak mahal udah loh. iya. Izinnya susah loh, nggak Susah, gampang. pasti susah. Soalnya tanggung jawabnya lebih besar. Iya Jauh benar. lebih besar. Karena kan alkohol tuh hitungannya barang yang apa sih sebutannya ya? Bukan spesial, apa ya? Ya peredarannya dibatasi nih. Iya, peredarannya dibatasin lah. Jadi nggak bisa lu asal-asal jualan gitu. Iya. Tapi gua rasa kalaupun misalkan dia reseller minuman beralkohol tanpa izin, Heeh. ya berarti kan bukan minuman-minuman gitu, paling minuman-minuman lokal. Nah, itu Hiu gua nggak atau tahu. apa gitu palingan. Kali ya kayaknya. Itu juga Atau sebenarnya itu gua minuman palsu. iya, ya nggak tahu lah, siapa tahu Nggak dia tahu lah. juga dapat barang mana gitu, apa gue juga nggak ngerti lah. Tapi yang pasti ya kalau lu emang mau jualnya sampai ada pasal 4 ayat 4 Perpres 74 2013. Lihat loh, gila. Minum beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang memiliki izin memperdagangkan minum beralkohol dan Menteri Perdagangan. Waduh, bawahnya galak. Nggak mau baca gua, Nggak mau ikut-ikutan, baca. bukan gua. Ya. Nggak ikut-ikutan. Aduh. Hati-hati, nice try bar es krim. Nice try. Anjir, itu lucu banget anjing. Nggak, dia biasanya kan kayak gini orang nanya kalau nggak di Yahoo Answer atau di Quora. Iya, ini nanya di Reddit ya. Dan tahu orang kayak gitu ya. Aduh. Untung tapi gak dikerjain loh. Maksudnya gak ada yang bilang boleh gitu, Boleh, gak ada. jual aja. Untung gak ada yang kerja gitu ya. Aduh, lucu banget tapi ini kayak polos banget ya. Boleh gak sih? Tapi di Tokped banyak kalau yang jual gituan. Ya udah, kalau gue nggak tahu tuh masalah itu. Harusnya sih udah ada izinnya ya. Iya sih, iya. Gue nggak ngerti tuh. Kayak gitu hitungannya tetap. Gue nggak ngerti lah ya. Jangan ikut-ikutan lah. Tahu lah, aduh, ngapain juga. Nggak ngerti juga. Nggak mau jualan juga. Iya. Ada yang pernah nggak tinggal serumah sama kakak atau adik tapi nggak pernah ketemu karena mereka selalu ngantor dan pergi. Jadi gue tinggal sama kakak gue. Paginya sebelum gue bangun dia udah berangkat dari rumah. Dan pulangnya malam pas gue udah tidur duluan. Kalau weekend pergi seharian nggak tahu kemana. Kayak lumayan lazim gak sih? Iya. Apalagi di zaman yang udah modern kayak gini. Seenggaknya kakak lu weekend nggak pergi pun kalau dia ujung-ujungnya cuma ngeliatin komputer atau HP doang, ujung-ujungnya ya udah nggak ketemu juga. Kalau lu gimana? Kan lu ada kakak ada adik, kalau gua ada doang. Adik gua di rumah mulu, abang gua dulu iya sih berasa pas dia gawe pas gua masih kuliah loh. Berasa ya? Ya udah misalkan gini, ya kita tapi kan seenggaknya pas malam pulang, pas kuliah terutama pas kuliah kan kita seringnya pulang malam ya. Pas sudah balik ya, tapi abang gue tetap dia main game sampai masih barbar dulu, main game sampai jam 1, jam 2. Iya. Ya kalau baliknya cuma jam 8, jam 7 sih, asalkan lu ketemu di rumah biasa sih sebentar-bentarnya. Kalau emang siang, pagi paling pas mau berangkat, malam pas pulang. Tergantung pulangnya apa. Karena kalau menurut gue yang paling penting sih sebenarnya seenggaknya pas lu makan malam, ya makan malam lu bareng di satu meja makan. Bareng, soalnya kan zaman sekarang lebih banyak yang makan sendiri depan komputer atau apa drama. Iya. Sekarang kayak gitu. Kalau menurut gua kurangin kayak gitu. Gue jadi inget zaman dulu pas bokap gua ngomel-ngomel itu gua nggak. Tapi terakhirnya ujung-ujung sama aja sih. Jadi zaman dulu tuh dia sempat ngomel banget gara-gara gak ada yang makan di meja makan. Oh, ya. Gue nggak ngerti kan kenapa, maksud gue pas dulu gue dengar kayak apaan sih, ya udah orang gue mau makan ya udah makan tinggal makan gitu. Iya, ribet banget. Tapi lama-lama gue pikir-pikir bener juga ya. Maksud gue kalau kayak gini terus kedekatan lu sama keluarga lu jadi rada pasti renggang, pasti rada renggang. Iya, seenggaknya pas makan aja. Tapi lama-lama ujung-ujungnya bokap gue makan depan TV juga. Sama aja. Nggak itu. Tapi ya omongan dia pas pertama
Gua akuin bener. Lama-lama gua lama-lama ngerasa iya bener juga ya. Soalnya pasti lah maksudnya yang apalagi kalau Apa? minimal weekend gitu makan bareng gitu. Kalau gue biasa kayak gitu dulu pas gue masih di rumah sama bokap nyokap begitu pasti. Iya, iya, gue juga Sarapan tuh masih bareng, kalau minimal sarapan jarang. Kalau Minimal sarapan. gue sarapan jarang. Soalnya bangunnya beda-beda. Awalnya beda-beda. Tapi biasanya kalau makan siang atau makan malam pas weekend, kalau lagi pada nggak ada yang keluar, ya udah yang ada di rumah ya makan bareng. Makannya ya. Bisa gitu. Tapi akhir-akhir ini penting emang. Tapi akhir-akhir ini gue juga rada jarang. Apa ya sibuk masing-masing jadinya. Tapi jangan, aduh, emang. Padahal cuman gitu doang loh, kayak susah banget ya. Iya tapi. Kayak susah banget ya ini. Kebiasaan baru jadi nggak bagus sih sebenarnya kalau menurut gua. Kesian juga. Tapi ya beda ya kalau misalkan ternyata yang ini orang kakaknya pas weekend pergi seharian nggak tahu kemana, dia cari tambahan kerja ya emang butuh keluarganya, beda cerita ya. Iya. Nah gua nggak tahu lah ini kenapa kakaknya. Ada yang curhat kayak gini ya? Banyak sih sebenarnya. Dari paling banyak yang curhat kayak gini banyak sih. Apalagi yang di luar ya. Dia kayaknya emang banyak yang ngalamin juga ya. Maksud gue nggak ada yang terlalu nggak ada yang kaget tentang itu. Nggak ada apaan nih. Les renang Indomie kotak. Kalau gue jarang Indomie, biasanya Indomie itu sering banget. Dadar sama telur. Dadar sama sosis. Oh iya. Iya loh, omelet sama sosis. Kalau gue lebih sering gitu. Ini tuh sebenarnya mie kotak kayak gini, itu tuh udah nggak enak tau. Emang iya Sa. Cuma dulu tuh kenapa selalu ya? Ya dulu begini soalnya kalau misalkan mau berenang atau mau apa, gak berenang doang, kadang kan jadi bekal lu pas SD. Pantesan aja orang Indo banyak yang belum bekalnya mie sama nasi. Kagak sempet masak biasanya. Gue mau cerita dikit. Gue pas itu bekal mie sama nasi pernah, ya kan, sama ada lauk tambahan dikit lah. Gue baru inget pas SD temen gue ada yang, ini salahnya gue sekolah di swasta gini nih, ada yang makannya adalah salmon. Buset. Setengah matang. Dia suka banget sama kulitnya. Ya, setengah matang gitu. Keren amat anjing. Serius. Jadi kulitnya tuh masih rada belum garing-garing banget gitu, terus ditarik sama dia, terus dimakan. Gue pas itu ngeliat, kalau gue sih geli ngeliatnya dulu SD. Iya. Kalau sekarang pas makan, kalau kulit salmon garing gue suka. Iya, kulit salmon garing enak. Iya, kalau salmon mentah gitu, gue nggak kebayang sih kayak gitu rasanya. Serius, zaman gue SD tuh. Zaman gue SD bilang, pas gue inget lagi, anjing salmon. SD loh. Itu antara keluarganya tajir banget atau keluarganya produsen salmon, supplier salmon di Indonesia kali ya. Sampai sahurnya makanannya gitu anjir. Kita angkatan kita paling kenal salmon tuh kan pas sushi teh udah masuk, masakan Jepang udah masuk. Gue juga baru kenal makanan Indonesia, ya angkatan kita lah lebih tepatnya, kebanyakan baru kenal makanan Indonesia baru kenal salmon pas makanan Jepang masuk. Iya sih. Enggak. Sebenarnya kita tahu salmon udah lama, tapi baru sering makannya itu pas banyak restoran Jepang menjamur. Iya. Sebelumnya mana tahu aja. Sebelumnya niat mau beli salmon aja nggak ada. Kita tuh mikir anjir salmon tuh mahal gitu kan. Iya. Terus dulu masih jarang yang jual. Dan di pasar susah nyarinya. Di pasar nggak ada. Kayak dulu di supermarket juga jarang deh. Supermarket jarang. Sampai sekarangnya cuma. Kalau sekarang banyak. Kalau kayak harus yang ini tuh supermarket yang banyak target pasar bulenya. Kalau misalkan beberapa kali gue gue dari Tokped ya, dari online deh. Kalau online gampang banget dapetnya. Gampang banget sekarang salmon. Iya. Salmon. Anjir gak kebayang gue pas SD. Kalau sekarang, tapi enggak sih kalau misalkan sekarang juga aneh. Misalkan lu mikir deh, lu punya anak pas SD, lu bakal ngasih bekalnya salmon nggak? Kalau anak lu minta mungkin ada kemungkinan kan? Iya. Kalau anak lu nggak minta, ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Pasti ngasih yang simple ayam. Mahal bro, salmon tuh mahal. Salmon mahal. Sampai sekarang juga masih mahal, nggak murah.
Dan masaknya nggak bisa digoreng reng gitu doang kan. Iya, heeh. Biasanya sih kalau dimasak kepanggang. Iya, panggang. Gue kayaknya nggak pernah ngeliat salmon digoreng deh. Ya iya, makanya nggak segampang itu gitu loh Iya, masaknya. biasa dipanggang terus ya kasih garam merica. Habis itu ya paling kalau lo mau lebih terasa lebih ya lu bikin saus sendiri, kayak yang cream saus mushroom gimana gitu. Jadi kayak Iya. di itunya jadi stick gitu. Tapi emang susah tahu dimasaknya, nggak segampang salmon rica-rica gitu atau salmon Iya, goreng itu tepung dia, nggak? itu. Salmon goreng tepung ada nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau tuna masih ada, tuna digoreng Iya, tepung jadi tempura tuna. tuh masih ada. Tuna ditempurain ada. Tuna tempura enak sih. Enak serius. Gue biasanya tuna kalau nggak dipanggang di steak, kalau nggak ya di barbecue apa? Balado enak loh. Balado enak, balado enak. Balado enak. Balado Tadi siang gue enak. baru makan itu tuna balado. Baru inget gue. Tadi siang gue baru makan tuna balado gue. Salmon di balado nggak mungkin. Mungkin lah ya. Nggak mungkin. Karena kalau nggak jadi di spaghetti jadi toppingnya bisa. Nah, Bisa. Itu juga ujung-ujungnya. Itu digoreng tuh. Enggak digoreng. panggang, Iya, apain ya? Panggang ya ujungnya. panggang. Dipanggang terus dihancurin ya, disuir-suir ya. Mm-mm. Potong-potong. Nah, udahlah. Dah. Panjangan nanti bukan podcast, Bro. Udah 27 menit. Ya kan? Oke. Thank you banget yang udah menonton video ini. Siapa tahu laku. Disukai. Siapa tahu laku ya kan, kayak itu doa 10M. 10M siapa tahu. Iya. Nonton video ini dapat 10M di ATM siapa tahu. Aminin aja. Dah. Ciao dulu. Ciao.